berjumpa kembali dengan kakak-kakak yang ada di sini dalam ibadah Kids for Christ Ministry. Ayo sama-sama duduk yang tenang, siapkan hati kita, sama-sama kita mulaikan ibadah pada sore hari ini. Kita angkat pujian, selamat sore Bapak. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini Bapa. Kami boleh berkumpul lagi untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan pimpin ibadah Kids for Christ kami pada sore hari ini. Dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan juga Tuhan kiranya memberkati, urapi semua kakak-kakak yang melayani pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah berdoa bersyukur, Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Agar jam kita semua bangkit berdiri, kita akan satu pujian, percaya saja. Percaya saja,
Tiba saatnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman kita. Kita masih akan memuji Tuhan adik-adik. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Hatiku Percaya. Ayo sama-sama tepuk tangan. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Angkat pujian dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian Hatiku Percaya. Rencanamu, namun
Halo adik-adik di rumah, jumpa lagi bersama Kalidia di Firman Tuhan minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo, lipat tangannya. Ya, tutup matanya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap senantiasa mengurapi setiap hati kami, setiap pendengaran kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan akan mendarat tepat di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebelum kita mendengar firman Tuhan? Adik-adik, mari bangkit berdiri. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Silakan duduk kembali. Oke, saat ini kakak mau tanya, ayo. Firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Siapa yang ingat? Adik-adik ada yang ingat? Yang tak ingetin ya. Bapak Abraham mempunyai. Nah, sudah ingat belum? Sudah ingat belum? Nah, tentang Abraham menantikan janji Tuhan di masa tuanya. Nah, sekarang minggu ini kita akan belajar tentang judul firman Tuhan adalah kepercayaan Abraham diuji. Apa? Kepercayaan Abraham diuji. Nah, terdapat di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Ayo, siapkan Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama ya. Sudah siap semuanya? Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Kakak akan bacakan ya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, siapa yang berfirman siapa? Tuhan Allah kepada siapa? Opa Abraham. Adik-adik ingat? Teman-teman ingat? Opa Abraham mempunyai istri yang namanya siapa? Oma Sarah. Ya. Pada saat itu, adik-adik ingat? Sudah 25 tahun mereka menantikan seorang anak. Dan pada saat itu masih belum Tuhan kasih. Tetapi tidak jemu-jemunya mereka berdoa meminta kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan anak yang bernama Ishak. Di masa tuanya, pada saat itu sudah 25 tahun. Ya. Dan akhirnya Ishak lahir. Nah, pada saat Ishak lahir, Tuhan berfirman kembali kepada Abraham. Ya. Abraham disuruh datang ke tanah Moria untuk mempersembahkan siapa? Anaknya tercinta, anak tunggal, anak satu-satunya. Diminta Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, pada saat itu, apa yang dikatakan Abraham? Iya Tuhan. Dan pagi-pagi benar, akhirnya Abraham mempersiapkan keledainya ya untuk dibawa ke tanah Moria bersama Ishak ya. Bersama bawa apa? Kayu bakar. Bawa kayu bakar. Untuk apa? Dan di tengah perjalanan, Ishak bertanya kepada papanya, Papa Abraham sudah bawa keledai,
sudah bawa kayu bakar, tetapi mana itu dombanya? Kok tidak ada? Katanya mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ayo, tetap anaknya dibawa ke Gunung Moria, ke tanah Moria. Dan pada saat itu Abraham sudah mempersiapkan semuanya, korban bakarannya, ya, kayu-kayunya sudah dipasang semua. Dan apa yang dilakukan? Ishak sudah ditaruh di atas kayu-kayu bakar itu. Pada saat Abraham mengangkat pisau, apa yang terjadi? Terdengarlah suara mbak, mbak, mbak. Nah, suara apa itu? Ya, suara domba. Dilihatnya, oh ternyata ada domba yang tanduknya tersangkut di dalam belukan. Nah, dan Tuhan berkata pada saat itu kepada Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Karena sudah Tuhan persiapkan itu domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai ganti Ishak. Pada saat itu apa? Abraham taat. Abraham percaya. Meskipun anaknya yang tunggal, anak satu-satunya yang dikasihinya, dia tetap mempersembahkannya kepada Tuhan. Tetapi ternyata Abraham cuma diuji oleh Tuhan ketaatannya. Dan Abraham percaya bahwa Tuhan akan tetap mengadakan sesuatu untuk Abraham. Dan akhirnya apa? Domba sudah dipersiapkan untuk mengganti Ishak. Nah, anak-anak, adik-adik yang di rumah, kita dari kecil juga harus belajar taat kepada firman Tuhan. Kita harus belajar percaya kepada firman Tuhan. Contohnya apa? Pada saat pada saat kita diuji Tuhan dengan sakit penyakit, kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah sakitku. Aku panas Tuhan, aku batuk saat ini. Tuhan sembuhkan. Kok nggak dijawab-jawab sama Tuhan? Apa yang kita lakukan? Kita harus apa? Meninggalkan Tuhan? Atau kita tetap berdoa kepada Tuhan? Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus tetap taat kepada Tuhan. Kita harus tetap meminta sampai kesembuhan itu terjadi atas kita. Ya. Dan contoh yang kedua, kalau umpama pada saat adik-adik di rumah, di sekolah ada ujian. Sudah belajar mati-matian, udah belajar, udah berdoa. Dan pada saat ujian, aduh lupa. Tuhan menguji, lupa. Aduh bagaimana ini jawabannya ya, bagaimana ya. Terus kita tetap berdoa kepada Tuhan. Tidak mencontek, tidak melihat isi jawaban teman kita. Tetapi kita tetap taat untuk mengerjakan dengan pikiran kita, dengan penyertaan Tuhan. Akhirnya Tuhan buka jalan. Nah begitu. Jadi adik-adik di dalam setiap keadaan, pada saat kita diuji Tuhan, kita harus tetap taat dan percaya. Apa? Sekali lagi harus tetap apa? Taat dan percaya kepada Tuhan. Karena dengan taat dan percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus akan mendengar doa kita dan Tuhan Yesus akan memberi kemenangan yang besar kepada kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Seperti pujian tadi, katakan percaya saja, percaya yang beri kita menang. Nah itu, anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan kita apa? Kemenangan. Nah itulah firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan tetap belajar di dalam firman Tuhan, melakukan di dalam keseharian kita. Amin firman Tuhan. Ayo sekarang kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu sudah termeterai di dalam hati kami, di dalam hati anak-anak, supaya kami dapat melakukan dengan bantuan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kakak akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan. Biar Engkau memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk memberikan persembahan. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah Kids for Christ pada sore hari ini. Kita angkat pujian, Hatiku Percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sudah tolong pimpin ibadah Kids for Christ sore hari ini. Tuhan berkati setiap kakak-kakak kami yang sudah melayani semua, tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa lagi. Persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Biar firman-Mu yang sudah kami dengar, kami belajar Tuhan lewat ujian, lewat masalah pergumulan saat ini yang berat yang kami lihat, kami hadapi. Kami mau tetap taat dan percaya kepada Tuhan seperti Abraham. Waktu diuji Tuhan, dia tetap taat dan tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur Engkau baik. Pertemukan kami kembali minggu depan untuk kami tak beribadah, untuk kami tak setia memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus Engkau baik, bersyukur Tuhan Engkau luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur menutup ibadah Kids for Christ kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini adik-adik. Sampai jumpa kembali minggu depan. Bye.